Selamat pagi Bu Vina. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang sebelum kita praktek coaching di sini saya berperan sebagai observer ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu Ketut nanti melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya tentang pengamatan saya ya Bu ya. Jadi agar Ibu Ketut nanti juga tahu yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti itu seperti apa. Jadi Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Bisa Ibu sebutkan apa saja prinsip yang Ibu miliki oleh seorang coach? Baiklah Bu, terima kasih. Jadi seorang coach itu memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, benar sekali. Jadi selain itu coach juga harus memiliki kompetensi inti Bu. Apakah Ibu masih ingat? Sedikit Bu. Jadi kalau tidak salah, kompetensi seorang coach itu ada kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan Bu, aktif mendengarkan, kemudian juga mampu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, betul sekali Bu. Jadi saya harapkan nanti dalam proses coaching Ibu Ketut nanti bisa menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi tadi rubrik yang akan digunakan dalam mengamati Ibu bisa dipahami ya Bu ya. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan praktek coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Boleh? Boleh. Baik, menurut Ibu posisi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya Bu, saya ini ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik tirta. Itu Bu. Oke, baik, bagus sekali Bu. Jadi dari kedua kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan Bu? Di sini saya ingin mengembangkan yaitu teknik mendengarkan aktif Bu. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya Bu. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan saat proses percakapan nanti Bu? Yang pertama yang pasti saya ingin menerapkan alur tirta secara runtun. Kemudian saya juga ingin menggali ide dari coaching agar dapat mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Oke Bu, baik. Semoga nanti indikator pencapaiannya bisa tertuju ya Bu ya. Bisa diinginkan sesuai dengan alur tirta yang runtun. Jadi nanti bisa menggali ide dari coaching yang tergali secara maksimal. Oke Bu, hanya itu yang ingin dapat saya tanyakan. Selanjutnya Ibu bisa memulai percakapan ya Bu ya. Saya harap proses percakapannya nanti Ibu bisa berjalan dengan lancar. Baik, sudah siap Bu? Ya Bu, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan dimulai Bu. Ya. Ibu Ketut dan Bu Norma. Pagi Bu Vina. Baik, di sini saya sebagai observer ya Bu ya. Dari nanti proses coachingnya Ibu, silahkan nanti dimulai proses coachingnya. Saya akan mengamati di sini proses coachingnya Ibu sebagai coach. Nanti silahkan memberikan pertanyaan kepada Bu Norma. Silahkan dimulai Bu. Selamat pagi Bu Nurma. Selamat pagi Bu Ketut. Apa kabar Bu Nurma? Cantik sekali hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ketut. Bu Ketut juga cantik. Terima kasih. Bu Nurma, apakah Bu Nurma hari ini ada waktu? Iya Bu, ada Bu. Jadi saya ingin bercerita balik ini kayak apa kabar Bu Nurma? Alhamdulillah baik Bu. Bu, gimana kabarnya Ibu juga? Baik juga Bu.
Nurma mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Nurma mungkin? Iya Bu, ini di kelas ini akhir-akhir ini saya kok banyak sekali ada masalah dengan siswa yang berkaitan dengan kedisiplinan ya Bu ya. Begitu. Jadi Ibu ingin menceritakan permasalahan Ibu tentang kedisiplinan ya. Dari apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya, faktor apa saja yang menyebabkan anak itu tidak disiplin? Faktor yang menyebabkan anak disiplin itu sepertinya sekarang itu anak-anak itu mereka itu HP loh Bu, malam itu mereka itu bermain HP, jadi malam tuh tidurnya kurang, bangunnya juga telat, ke sekolah juga datangnya terlambat. Nah, dari apa yang tadi Bu Nurma sampaikan, jadi Bu Nurma ingin mencapai tujuan agar anak-anak disiplin ya. Penyebabnya itu kan tadi mainan HP. Nah, kira-kira apa yang dapat Bu Nurma lakukan untuk membantu murid itu supaya berhenti bermainan HP sehingga dia dapat disiplin? Ya Bu, yang saya sampaikan ke siswa itu, kita itu sudah harus belajar membagi waktu. Main HP bukannya nggak boleh loh, nah boleh, tapi harus pandai memanage waktu. Saatnya main HP, ya main HP. Saatnya tidur ya tidur. Jangan waktu tidur dipakai untuk main HP. Selain itu, saya juga bekerja sama, tapi dengan yang walian ya Bu ya, bekerja sama dengan orang tua, meminta tolong orang tua itu untuk mengontrol jam tidur anaknya. Gitu. Jadi ya betul sekali ya Bu, dari apa yang Ibu sampaikan. Kemudian rencana Bu Nurma ke depannya nih untuk membantu murid itu apa rencananya? Ya rencananya ya ini Bu, saya tuh menyampaikan bahwa disiplin itu sangat penting, nggak cuma saat sekolah aja. Kalian itu kalau disiplin itu sudah menjadi karakter itu akan berguna sekali untuk mereka bekal nanti sampai mereka lulus, sampai nanti mereka ke masyarakat, terjun di masyarakat. Ya sesekali manusiawi misalnya terlambat ya sesekali dimaklumi ya Bu, izin atau misalnya terlambat sesekali ada benar-benar hal yang penting. Tapi kalau setiap hari terlambat atau sering sekali terlambat, nah itu baru kan masalah. Jadi ya baiklah Bu Nurma. Terus kira-kira kapan rencananya Bu Nurma mau lakukan itu? Ya kalau yang saat ini sebenarnya sudah mulai saya lakukan Bu, cuman untuk ke depan ini ya selama sebulan ke depan ini coba dikontrol lagi Bu anak-anak itu. Saya akan mencoba membimbing mereka sebulan ini ke depan, atau minggu depan dulu lah melangkah awalnya. Ya. Kemudian siapa saja mitranya? Mungkin Bu Nurma kan ingin melakukan rencana-rencana tersebut ya supaya anak menjadi disiplin. Bu Nurma punya rekan yang untuk dimitra bersama rekan sejawat yang membantu Bu Nurma, mungkin ada? Ya tentunya ada Bu, di sekolah itu bekerja sama dengan guru BK atau guru BP ya Bu, kerjasama dengan beliau untuk mencatat kehadiran siswa dan kehadiran siswa, keterlambatannya setiap harinya. Kemudian saya juga bertanya dengan orang tua siswa ya Bu, pasti bekerjasama dengan orang tua siswa melalui grup atau terkadang saya home visit ke rumah anak. Kemudian bagaimana Bu Nurma atau tindak lanjut Bu Nurma dari kegiatan yang ingin Ibu Nurma lakukan itu? Ya tindak lanjutnya nanti saya akan mencoba menghitung lagi Bu, kira-kira ada perubahan tidak ya. Kalau nanti dipisahkan antara yang anak yang ada perubahan sama yang tidak penanganannya, kalau yang sudah berubah ya kita berikan ini apresiasi Bu, sudah bagus nak, pertahankan ya gitu. Nanti siswa yang ternyata belum berubah masih terlambat gitu, sudah kita bina masih terlambat, nanti perlakuannya beda Bu, mungkin bisa kita beri sanksi secara tertulis, juga kita buat perjanjian gitu. Nah sekarang kan Bu Nurma sudah menceritakan permasalahan Bu Nurma, tujuan Bu Nurma. Jadi kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Bu Nurma? Adakah sedikit yang masih mengganjal? Ya sebenarnya kalau ini apa ya Bu ya, yang masih mengganjal itu sebenarnya gini, kita kan menuntut siswa untuk disiplin ya Bu ya, kan seharusnya kita juga memberi contoh ya. Nah namun terkadang kan kita juga manusiawi, sebagai ibu rumah tangga juga ya Bu, terkadang kan kita harus membagi waktu ya, sesekali juga kita kadang-kadang ya terlambat, kadang kan itu ya malu juga ya Bu kalau sampai ketahuan anak kita aja mengajarkan mereka jangan sampai terlambat ya. Itu Bu kalau bisa kita juga ya jangan terlambat, cuma ya namanya manusia terkadang itu ada hal yang kita kadang ya kadang kita agak terlambat juga
juga gitu. Mungkin itu sih Bu yang agak bagi saya masih kadang mengganjal gitu. Baiklah Bu Nurma, mungkin sampai di sini praktek coaching kita. Saya lihat Bu Nurma juga sudah mendapatkan solusi dan tindak lanjut yang akan Bu Nurma lakukan, yaitu dengan cara memberikan contoh tadi ya Bu ya. Iya. Contoh yang baik kepada siswanya dari pribadi Bu Nurma dulu ya. Cukup sekian coaching kita hari ini Bu. Semoga tindak lanjutnya saya tunggu ke depannya agar lebih menjadi lebih baik ya Bu ya. Terima Terima kasih ya Bu Ketua Sumiati. Ya. Bu Ketut, tadi kan Ibu sudah melakukan proses coach dengan Bu Nurma, ya kan? Saya sudah mengamati proses percakapannya Ibu Ketut dengan Bu Nurma. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh Bu. Oke, pertanyaan pertama ya Bu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Ibu sampaikan? Sudah Bu, saya sudah menerapkan coaching, yaitu prinsip-prinsip dari coaching seperti kemitraan, proses terkait, dan memaksimalkan potensi. Di situ juga saya juga menerapkan kompetensi coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Aduh, baik, bagus sekali lah ya Bu ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ini tadi. Jadi catatan saya Bu Ketut sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan itu terbukti ya. Ketika Ibu mengobrol itu setara dengan coach, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coach untuk mengeluarkan berbagi solusi-solusi terkait masalah yang sedang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coaching. Selain itu, Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan teknik Tirta ya Bu ya. Jadi ada dua indikator ketercapaiannya yang diharapkan sudah terpenuhi, dan yang paling penting itu percakapan tadi sudah Ibu lakukan dengan alur Tirta, yaitu memulai dengan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Jadi semuanya sudah Ibu lakukan, sudah sangat bagus Bu. Ya Bu, terima kasih. Baik, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Oke, berdasarkan praktek coaching yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh yuk Bu, yang dimana coach itu tadi sudah merasa unek-uneknya tuh biar keluar semua, begitu Bu. Oke, Saya juga selain itu Bu, saya juga ingin melakukan teknik stop supaya coach itu jadi lebih rileks mengeluarkan permasalahan yang ada di pikiran, hati yang mengganjal dirinya itu loh Bu. Benar Bu ya. Baik, jadi kehadiran penuh dan teknik stop ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan lagi. Semoga nanti sudah dapat dilaksanakan dengan baik dari dalam Ibu. Tidak hanya potensi tetapi juga potensi lain agar lebih baik dalam memberikan pelayanan coaching untuk mitranya ya Bu ya. Iya Bu. Saya juga berharap dari proses coaching ini menjadi bekal untuk Ibu nanti kedepannya melakukan proses coaching bisa sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan paradigma coaching, yaitu berpegang teguh pada alur Tirta. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Kok menjadi coach yang luar biasa. Bagus Ya Bu. Bagus sekali. Semoga bisa berdampak untuk Ibu Ketut ke depannya. Iya Bu, terima kasih juga. Baik, ya udah ya Bu ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi Ibu. Terima kasih. Sama.